Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ilham Ramadan, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2023B. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kali ini kita berfokus pada teori stilistika. Di video sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana mengkaji karya sastra menggunakan teori mimetik, menggunakan teori semiotik. Kali ini kita fokus tentang mengkaji karya sastra menggunakan teori stilistika. Nah, apa sih teori stilistika itu? Jadi, teori stilistika adalah bagaimana kita cara mengkaji, membedah karya sastra itu dengan memperhatikan unsur bahasanya saja. Jadi, stilistika itu berkaitan tentang linguistik atau bidang kebahasaan. Nah, tidak hanya kita mengkaji karya sastranya, di sini kita juga mengkaji sastrawan, bagaimana sastrawan ini menggunakan bahasa dalam setiap karya sastranya, dan efek apa yang ditimbulkan dari penggunaan bahasanya. Karya sastra tidak lepas dari yang namanya bahasa, baik itu puisi, cerpen, ataupun novel. Apakah dalam sebuah puisi itu bahasanya dapat dipahami atau dimengerti oleh pembaca atau tidak? Nah, disinilah teori stilistika membantu kita bagaimana cara kita mengkaji karya sastra itu dengan memperhatikan unsur bahasanya. Tujuannya simpel, yaitu untuk menentukan, menjelaskan apakah penggunaan bahasa yang digunakan oleh sastrawan itu baik secara esensi ataupun efektivitasnya. Esensi itu bermaksud apakah karya sastra itu berhasil dalam wujud keindahannya, dan efektivitas ini bermaksud bahwa karya sastra itu apakah berhasil dalam wujud kualitasnya, dalam wujud kuantitasnya, dan dalam segi waktunya. Nah, di sini kita akan mengkaji sebuah puisi yang berjudul Pidato di Kubur Orang, karya Subagio Sastrowardoyo. Agar lebih paham, kita simak video berikut ini. Pidato di Kubur Orang, karya Subagio Sastrowardoyo. Ia terlalu baik buat dunia ini. Ketika gerombolan mendobrak pintu dan menjarah miliknya, ia tinggal diam dan tidak mengadakan perlawanan. Ketika gerombolan memukul muka dan mendopak dadanya, ia tinggal diam dan tidak menanti pembalasan. Ketika gerombolan menculik istri dan memperkosa anak gadisnya, ia tinggal diam dan tidak memendam kebencian. Ketika gerombolan membakar rumahnya dan menembak kepalanya, ia tinggal diam dan tidak mengucap penyesalan. Ia terlalu baik buat dunia ini. Nah, mari kita mengkaji karya sastra menggunakan teori stilistika. Ketika seseorang baru pertama membaca judulnya, pasti menganggap bahwa isinya tentang seseorang yang sedang berpidato di pemakaman. Berarti, judulnya memiliki makna konotasi dalam pemilihan katanya. Pada bait "ia terlalu baik buat dunia ini" adalah makna denotasi atau makna sebenarnya yang bermaksud manusia dengan sifat yang baik dalam menjalankan hidupnya. Pada bait "ketika gerombolan memukul muka dan mendopak dadanya", terdapat asonansi A, yaitu pada kata muka dan dadanya. Asonansi adalah persamaan bunyi huruf vokal di akhir rimanya. Pada bait kedua, 3, dan 4 adalah pilihan kata yang memiliki makna denotasi atau makna sebenarnya, karena terdapat imaji penglihatan, pendengaran di setiap baris pada bait puisinya, ditandai dengan kata mendobrak pintu dan memendam kebencian. Pada bait "ketika gerombolan membakar rumahnya dan menembak kepalanya", ia tinggal diam dan tidak mengucap penyesalan. Terdapat asonansi A dan tambahan aliterasi N yang ditandai pada kata rumahnya, kepalanya, penyesalan. Pada puisi Pidato di Kubur Orang, terdapat penggunaan bahasa yang banyak memakai frasa di setiap baitnya. Terbukti pada bait "ia terlalu baik buat dunia ini", frasanya terletak pada bagian terlalu baik dan dunia ini. Selanjutnya, terdapat pada bait "ia tinggal diam dan tidak mengadakan perlawanan", frasanya terdapat pada bagian "ia tinggal diam", dan hampir puisi ini termasuk frasa karena memiliki makna gramatikal
dan menduduki satu fungsi kalimat. Nah, di sini kita sudah tahu bagaimana teori stilistika membantu kita dalam proses pengkajian karya sastra dengan memperhatikan unsur bahasanya saja. Dalam puisi pidato di Kubur Orang, penggunaan bahasanya sangat tepat, sudah tepat dan mudah dipahami karena memiliki makna denotasi di setiap baris puisinya. Dan pembelajaran yang kita dapatkan bahwa puisi ini menceritakan tentang kesabaran manusia yang begitu tinggi dalam menjalankan hidupnya. Ini semua kita dapat tahu karena penggunaan bahasanya mudah dipahami dan penggunaan bahasanya memiliki makna denotasi. Begitulah cara kita mengkaji karya sastra menggunakan teori stilistika, yaitu mengkaji karya sastra dalam bidang kebahasaannya. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama belajar dalam memahami materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.